Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustaz, tentunya di pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya Anda pada pagi hari ini? Ustaz harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima. Amin. Baik, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pola dan suku-suku barisan bilangan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konfigurasi pola bilangan menggunakan gambar. Nah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pola dan suku-suku barisan bilangan. Jadi diharapkan Anda bisa memahami daripada pola dan suku-suku barisan bilangan. Nah, di sini ada pengertian barisan bilangan. Contohnya, yang pertama di sini ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian yang keempat 10, 5, 0, negatif 5, negatif 10, negatif 5 dan seterusnya. Nah, di sini dibilang bilangan-bilangan di atas disusun dengan pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut barisan bilangan. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan tersebut disebut suku barisan. Suku ke n suatu barisan bilangan ditulis dengan UN. Nah, jadi 1 ini suku pertama, kemudian 3 ini suku kedua, 5 suku ketiga dan seterusnya. Begitu pula juga yang 2 suku pertama, 4 suku kedua dan seterusnya. Baik yang ketiga maupun yang keempat sebenarnya sama. Jadi setiap bilangan itu merupakan barisan bilangan dan disebut suku barisan. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan barisan bilangan. Nah, di sini contoh aturan barisan bilangan. Yang pertama tadi ada 1, 3, 5, 7, 9. Itu polanya yaitu ditambah tambah 2. 1 ke 3 ditambah 2. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Kemudian 1, 3, 6, 10, 15, yaitu polanya bagaimana? Ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Yaitu berarti polanya lagi ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Kemudian contoh yang ketiga ada 3, 6, 12, 24, 48. Berarti polanya yaitu dikali 2. Nah, setiap pola-pola ini ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dikali. Itu merupakan beberapa barisan bilangan. Baik, langsung kita masuk ke selanjutnya, yaitu suku ke n barisan aritmetika. Suku ke n barisan aritmetika. Kita masuk yang pertama, ada rumus suku ke n barisan aritmetika. Suku ke n barisan aritmetika yaitu sebelumnya sudah kita pelajari barisan aritmetika dengan bentuk umumnya ya. Yaitu contohnya U1 tadi yang suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat dan seterusnya hingga UN atau suku ke n. Dengan penjelasan di sini bahwa U1 sama dengan A, yang berarti A adalah suku pertama. U2 sama dengan U1 tambah B, yang artinya A ditambah B. U3
U2 ditambah B atau U ditambah B ditambah B, sama artinya A ditambah 2B. Dan suku keempat U3 ditambah B atau A ditambah 2B ditambah B atau A ditambah 3B. Terus sampai dengan suku ke N, maka rumus suku ke N yaitu A ditambah N dikurang 1 kali B. Ini merupakan rumus suku ke N. Sampai di sini apabila ada materi yang belum dipahami bisa diulang kembali video ini dari awal untuk lebih dipahami. Jadi suku ke N dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN yaitu suku ke N dan A suku pertama dan B adalah beda dan N adalah banyak suku. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Coba tentukan suku pertama beda rumus suku ke N dan suku ke-12 dari barisan aritmetika 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Baik, penyelesaiannya untuk contoh yang pertama. Di sini kita perhatikan yang pertama ada suku pertama. Suku pertama yaitu A-nya sama dengan 10. Dengan beda yaitu beda dengan cara suku kedua dikurangi suku pertama. Suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya berapa tadi? 15. Dan suku pertamanya adalah 10. 15 dikurang 10 sama dengan 5 untuk mendapatkan beda. Rumus suku ke N. Tadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, di sini kita kasih masuk angkanya. A-nya berapa tadi? 10. Kita ganti A-nya dengan 10. N dikurang 1. B-nya berapa? 5. Berarti 10 ditambah 5 dikali N, 5N. Dikurang 5 kali 1, 5. Sehingga 10 dikurang 5, 5. 10 dikurang 5, 5. 5N. 5N tetap ya. Berarti rumus suku ke N-nya yaitu 5N ditambah 5. Nah, kita disuruh mencari suku ke-12. Berarti U12, N-nya diganti 12, maka N-nya ini kita ganti juga dengan 12 yaitu 5 dikali 12 ditambah 5. 5 dikali 12 60 ditambah 5 jadi 65. Ini untuk contoh yang pertama. Harap untuk diperhatikan. Apabila belum dipahami bisa diulang kembali untuk contoh soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, tentukan rumus suku ke N barisan aritmetika jika diketahui A-nya 3 dan B-nya negatif 4. Kita lihat penyelesaian untuk contoh soal nomor 2, yaitu suku ke N tadi rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya tadi 3 dan B-nya negatif 4. Jadi kita ganti A dan B. Berarti UN sama dengan A-nya tadi 3, N dikurang 1 dikali B, B-nya min 4 atau negatif 4. Maka UN sama dengan 3 dapat negatif 4N atau kurang 4N yaitu dari negatif 4 dikali dengan N. Maka negatif 4 dikali N jadinya 3 dikurangi 4N. Kemudian negatif 4 dikali negatif 1, maka di sini jadi tambah 4. Nah, kemudian 3 ditambah 4. Mohon maaf di sini ada salah penulisan, seharusnya 7. Seharusnya di sini 7 ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7 dikurang 4N. Mohon maaf di sini ada salah penulisan, seharusnya 7. Jadi UN-nya yaitu 7 dikurang 4N. 7 dikurang 4N. Baik, kita lanjut ke contoh nomor 3.
yaitu suku pertama dari suatu barisan aritmetika sama dengan 2. Berarti suku pertama yaitu berarti A. A-nya sama dengan 2. Sedangkan suku ke-10 sama dengan 29. Baik, kita lihat cara penyelesaiannya. Untuk soal nomor 3, yaitu disuruh carilah beda barisan itu. Kemudian yang B, suku keberapakah yang nilainya sama dengan 101. Nah, kita disuruh mencari 2 ini. Disuruh mencari beda dan juga disuruh mencari suku keberapa? 101. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita harus tahu dulu A tadinya sama dengan 2. Kemudian suku ke-10 sama dengan 29. Nah, berarti di sini ada A-nya sama dengan 2 dan rumus suku ke N-nya tadi apa? A ditambah N kurang 1 kali B. Kemudian diketahui lagi suku ke-10, U10 sama dengan 29. Maka U10 sama dengan A ditambah N-nya diganti dengan 10. Di sini N, maka di sini N. Di sini 10, maka di sini diganti 10. 10 dikurang 1 dikali dengan B. Sehingga didapat A ditambah 10 kurang 1, 9. Di sini ya, A ditambah 9B sama dengan 29. Maka 2 ditambah 9B sama dengan 29. Didapat dari mana 2? A-nya sama dengan 2. Berarti diganti A-nya dengan 2 ditambah 9B sama dengan 29. Kemudian 9B sama dengan 27. Didapat dari mana 27? Yaitu 29 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena 2 pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga 29 dikurang 2 sama dengan 27. Kemudian bedanya dapat 3. Didapat dari mana 3? Yaitu 27 dibagi dengan 9. Kenapa dibagi? Karena ini operasi perkalian. Apabila pindah ruas menjadi pembagian. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Sampai di sini. Apabila masih ada yang belum dipahami, bisa diputar kembali videonya untuk contoh soal nomor 3. Baik, kita lanjut untuk mencari B-nya. Nah, untuk mencari B, yaitu ditanya tadi suku keberapakah 101, maka UN, karena kita tidak tahu suku keberapa, UN sama dengan 101. Nah, rumus suku ke N yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan 101. Ini merupakan rumus suku ke N ya. Nah, kemudian kita tahu tadi ya, 2 A-nya adalah 2. Kemudian bedanya adalah 3. Maka kita isi 2 ditambah N kurang 1 dikali 3 sama dengan 101. 2 ditambah 3 dikali N, 3N. Dikurang 3 kali 1, 3 sama dengan 101. Kemudian 3N dikurang 1 didapat dari mana? 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Maka di sini 3N dikurang 1 sama dengan 101. 3N sama dengan 102. Didapat dari mana 102? Yaitu negatif 1 pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga 101 ditambah 1 menjadi 102. Kemudian N didapat dari mana 34? Yaitu 102 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Sama seperti tadi, ini operasi perkalian. Apabila pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pembagian, maka 102 dibagi 3 sama dengan 34. Jadi 101 adalah suku yang ke-34. Nah, di sini ada soal latihan, harap untuk dikerjakan, kemudian hasilnya dikirimkan kepada Ustadz. Nanti Ustadz periksa apakah jawabannya sudah benar atau belum benar. Apabila belum benar, nanti Ustadz bantu untuk menjawabnya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini Ananda sudah bisa memahami, yaitu yang pertama pola bilangan, kemudian yang pola barisan bilangan, kemudian yang kedua sudah bisa memahami bagaimana cara menentukan rumus suku ke N.
Ustaz rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup dulu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz mohon maaf apabila ada salah pengetikan ataupun salah ucap. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf.